Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah masalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bi khair. Yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, kedua orang tua saya yang hadir pada hari ini. Kemudian yang kita muliakan, yang kita ta'zimi, Al-Mukarram Syekhuna wa Ustaduna wa Murabbina Al-Syekh Abuya Darmis Mu'ar hafizahullahu ta'ala wa mata'ahu bihsihati wa salamah. Amin. Yang saya hormati para asatis wal asatizah, para pimpinan pondok, hadir juga Buya Riswandi. Kita sama-sama dengan beliau punya guru yang bernama Syekhuna Nuruddin Marbu Al-Banjari, dan alhamdulillah sama-sama putra Minangkabau. Jadi putra Minangkabau ada beberapa orang yang mengaji dengan Syekhuna Nuruddin, dan yang mulazamah itulah Ustadz Riswandi, pimpinan pondok pesantren Darul Hijrah Karangputih. Mudah-mudahan sehat dan afiat selalu, amin. Waktu beliau mondok di Azan Bogor, saya baru pulang pertama kali dari Mesir. Waktu itu belum selesai kuliah di Mesir. Ustadz Riswandi mondok di Azan Bogor, itu jumpa dengan beliau. Ya, sama-sama santri lah, seperti antum juga yang hari ini juga sebagai santri. Mudah-mudahan Allah sehatkan dan afiatkan santri-santri semuanya dan menjadi ulama amilin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri, hadirin seluruhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam memperingati kelahiran pondok dan Maulid Nabi. Kalau pondok lahirnya alhamdulillah sudah dijelaskan oleh guru kita tadi, oleh Buya, dan alhamdulillah 3 kali adanya Darul Ulum, ketiga-tiganya saya pernah menginjakkan kaki, dan alhamdulillah yang pertama pernah nginap beberapa malam, yang kedua tak pernah nginap tapi pernah mengisi, dan alhamdulillah yang ketiga ini pula lah mengisi hari ini insyaallah. Kita yakin Darul Ulum banyak menghasilkan para ulama, menghasilkan orang-orang hebat, dan tentu ini dididik daripada orang yang hebat juga, itulah Buya kita. Sebelum ambo sampai ke Padang karena mengisi di Darul Ulum, ambo berziarah ke tempat Buya kita mengaji. Di mana? Di Jaho. Ziarah di Jaho, berziarah ke makam ya tentu ini Jaho. Kemudian di samping makam beliau ada Buya Dalil, Datuk Maninjul. Itu adalah tumpuannya para ulama-ulama yang ada di Minangkabau. Hampir dahulunya seperti ulama-ulama di Aceh itu tamatan dan keluar dari muridnya Syekh Mudawali Labuhan Aji Aceh Selatan. Di Sumatera Barat hampir dahulunya ulama itu keluaran Jaho. Boleh dicek nanti satu persatu. Pasti kalaupun dia tak lama, mungkin sebentar, tapi pasti mengaji di Jaho. Saya punya kakek namanya Abdul Aziz, itu mengaji di Jaho tahun 1930
1935, karena tertulis di dalam i'anah itu seperti itu. Nenek saya Hajah Zuhrina juga mengaji di Johor. Nah, buya kita mengaji di Johor. Seperti itulah ya dahulunya. Maka oleh karena itu suatu hal yang wajib bagi kita orang Ranah Minang, apalagi santri-santri, untuk menghidupkan dan mengenalkan pondok pesantren Johor kepada orang-orang hari ini, apalagi di Sumatera Barat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pesantren. Alhamdulillah, buya kita banyak mendidik santri-santri itu keluar pun membuat pesantren. Alhamdulillah, kita juga di Riau baru merintis pesantren yang baru usia 2 tahun di Rimbo Panjang. Kalau ada Bapak Ibu pergi ke Pekanbaru, mungkin bisa singgah di Rimbo Panjang. Sebelah kanan sebelum Pekanbaru ada tertulis Madrasah Tarbiyah Islamiyah Darul Hadis Al-Aidarusiyah. Nah, disitulah tempat kita dengan para santri untuk mengajarkan dan mengamalkan ilmu syariat, fikihnya mazhabnya Syafi'i, akidahnya Abi Hasan Asy'ari, dan tasawufnya Imam Al-Ghazali, tariqatnya Naqsyabandi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita malam ini maulid. Tadi sudah dibaca Barzanji. Maulid Nabi diperingati oleh orang-orang hampir di seluruh dunia. Bukan kita saja yang memperingati Maulid Nabi, tapi dunia. Bahkan bangga kita Maulid Nabi diperingati oleh negara. Bukan Indonesia saja, tapi hampir seluruh negara-negara Muslim itu kalendernya, almanaknya itu merah pas Maulid Nabi. Kenapa? Falyafrahu, dalam ayat sudah dikatakan bahwa kita dianjurkan untuk bergembira dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi perlu kita peringati karena banyak orang yang tidak ada akhlak dan adab kepada Nabi. Kini banyak orang berbicara tentang sunnah, seakan-akan mereka saja yang sunnah. Selain daripada mereka dianggap pelaku bid'ah, tapi pada hakikatnya mereka yang membunuh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampaikan kepada orang-orang yang ada di luar, jangan takicuh di nantarang. Kami pengamal sunnah, kami yang melakukan sunnah, tapi boleh cek satu persatu sunnah Nabi, justru mereka yang paling banyak menguburnya. Yang membunuh sunnah Nabi itu mereka yang paling banyak. Boleh wak hitung cek-cek. Kunut subuh hukumnya apa? Sunnah. Menurut mereka bid'ah. Bismillah jahar hukumnya sunnah. Menurut mereka bid'ah. Doa bersama setelah salat hukumnya sunnah. Hadisnya jelas dalam Sahih Bukhari riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Menurut mereka bid'ah. Apa lagi? Zikir jahar setelah selesai salat hukumnya sunnah. Menurut mereka bid'ah. Azan 2 kali Jumat hukumnya sunnah. Menurut mereka bid'ah. Talqin mayat di atas kubur hukumnya sunnah. Riwayat Sayyidina Utsman bin Maz'un. Menurut mereka bid'ah. Banyak perkara-perkara sunnahnya Rasulullah mereka katakan itu bid'ah. Jadi siapa sebenarnya yang membunuh dan menguburkan sunnah Rasulullah? Mereka pelaku yang menuduh bid'ah. Merekalah yang benci terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Maulid Nabi ini harus diperingati. Harus diperingati. Supaya apa? Lebih berakhlak dan beradab kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak kurang adab, kurang akhlak ke Rasulullah. Dalam bab tasayyud saja, membaca Sayyidina mereka tak mau.
Mereka tak mau membaca Sayyidina, padahal jelas hadis dalam Sahih Bukhari riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari riwayat Abi Hurairah, ana sayyidu waladi adama wala fakhar. Kata Nabi SAW, aku ni sayyid, aku ni penghulu segala anak Adam, seluruh manusia yang ada di bumi ini, sayyidnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipertegas oleh Imam Bajuri dalam hasyiahnya. Tengok dalam hasyiah Bajuri ada itu. Yustahab, disunnahkan. Disunnahkan membaca Sayyidina sebelum lafaz Muhammad. Bahkan ditambah oleh Syekhuna Ali Jum'ah hafizahullah, walau fi salati au ghairiha, baik di dalam salat atau di luar salat, sebelum menyebut nama Nabi Muhammad dianjurkan mengucapkan Sayyidina. Maka kalau di Mesir, sebagian Mesir Saidi itu banyak para sufi di sana, itu kalau azan tu, qamat itu sebelum menyebut nama Nabi Muhammad, mereka membaca Sayyidina. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu di kita. Kalau di mereka enggak. Ashhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah. Begitulah ya dianjurkan oleh Imam Bajuri, dikatakan oleh beliau al-adabu muqaddamun alal ittiba'. Adab lebih didahulukan daripada mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad mesti kita muliakan? Kebanyakan yang memuliakan Rasulullah kaum sufi, orang-orang yang ahli dalam ibadah. Tapi kita ni dituduh mereka Syiah. Mereka banyak menuduh kita orang sufi, orang tasawuf yang cinta kepada Rasulullah, mereka tuduh Syiah. Padahal kita bukan Syiah, Pak. Syiah itu lawan kita. Kita bukan Syiah. Syiah banyak, ada Zaidiyah, ada Imamiyah, ada Aliyah, ada Ismailiyah, ada Ithna Asyar. Banyak Syiah. Kita tidak sama dengan Syiah. Terus kenapa Nabi kita muliakan? Allah yang menyuruh dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyuruh dalam Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Allah menyuruh dalam Al-Quran, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mengapa Nabi harus dimuliakan? Allah menyuruh. Kemudian memang Nabi itu orang yang mulia. Di mana mulianya Nabi? Sama saya Nabi itu jawabnya kecilnya lah tu, kecil orang yang di sebarang tu Sama Muhammad tu jawab, alamak ni menyebut Muhammad. Tak pakai Sayyidina, nak pakai Nabi. Nak balik seketik je dah Muhammad. Entah Muhammad dan magulah. Sama Muhammad tu jawabnya kecilnya. Muhammad makan, awak makan. Muhammad sakit, awak sakit. Muhammad menikah, awak menikah. Muhammad punya anak, awak punya anak. Muhammad tu sama jawabnya kecilnya. Tak ada mulia dah nang kecilnya. Tu kawanan di sebarang tu. Muhammad dan Muhammad dan sama jawab. Muhammad dan mengalir ladu di pasar tu, yo sama jawab. Kalau Muhammadur Rasulullah, jauh lebih mulia. Dari sisi nama saja, nama Allah Ta'ala yang meletakkan nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. Bukan di samping zatnya Allah, di samping namanya Allah. La ilaha illallah. Sudah tu apa? Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah tu? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dulu aliran namanya Ahmadiyah. Sempat masuk ke Padang dulu. Sempat tu dibakar di masyarakat dulu. Kini tak tahu entah lihat dah entah indak le Ahmadiyah tu. Nama nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Kenapa dia disebut aliran sesat? Karena Ahmadiyah merubah lafaz Nabi Muhammad. Jadi syahadat mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Sesat, jelas sesat mereka.
Makanya mulia Nabi Muhammad dari sisi nama. Allah yang meletakkan nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. Tidak sah beriman seseorang itu kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi Nabi Muhammad tu mulia? Mulia Nabi Muhammad tu dari sisi nasab. Kini sedang heboh nasab Nabi, sedang heboh nasab Ba'alawi, sedang heboh nasab Habaib atau Ahlil Bait. Nasab Nabi mulia. Dalam Barzanji tadi kalau dilanjutkan sikit lagi ada itu. Nasabun tahsibul ula bihulahu qaladat hanujumahal jawza'u habadzal aidu sudadi wa fakhari anta fihil yatimatul asma'u. Setelah itu apa kata Imam Ja'far Barzanji? Fa akrim bihi min nasabin tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. Setelah itu apa? Wa awrada Zainul Iraqi waridahu fi mawridihil haniyyi wa rawah. Hafal Barzanji itu wiridnya para ulama kita Barzanji itu. Kami di Padang Besi Lubuk Kilangan sampai kini tiap ada turman dia nak Barzanji. Makanya mau dari ketek lapal mau Barzanji itu. Di situ jelas fa akrim bihi min nasabin tahharahullah. Allah Taala yang mensucikan nasabnya Nabi Muhammad. Allah Taala yang mensucikan nasab keturunannya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pecik elok-elok akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Berbeda akidah kita dengan kawan-kawan kita Wahabi apa? Termasuk di bab iko. Menurut orang-orang Wahabi, ayah dan ibu Nabi masuk neraka. Dengarlah ceramah ustaz Wahabi itu. Lamaknya mengecek ayah mak Nabi masuk neraka keceknya. Kenapa? Karena ayah dan ibu Nabi tidak sempat beriman kepada Nabi, ayah mak Nabi lah meninggal. Maka mereka klaimlah ayah dan ibu Nabi masuk neraka. Pakcik elok-elok santri, kok akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Pakcik elok-elok pak, bu ajankan anak-anak kita. Karena sekolah-sekolah Wahaboy ko lah banyak kini. Banyak, bahkan secara terang-terangan mereka mengatakan kepada anak-anak TK, ayah dan ibu Nabi masuk neraka. Allah ada di langit. Kau sasik ko. Ndak ikut ajaran guru-guru kita, ndak ikut ajaran buya-buya kita. Ayah dan ibu Nabi menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah masuk surga. Pacik elok-elok. Dalil mana? Jelas dalam Al-Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidak diazab suatu kaum sampai diturunkan seorang rasul ke dalam kaum itu. Maka kata Imam Bajuri dalam Tuhfatul Murid syarah Jauharatut Tauhid lil Imam Laqqani. Apa kata beliau? Fa zamanuhu zamanun ahlul fitrah. Zaman itu adalah zamannya ahli fitrah. Apa itu ahli fitrah? Zaman kosong wahyu, kosong nabi. Orang yang berada di zaman ahli fitrah, najun, mereka selamat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pacik elok-elok tu. Oh, Abu Jahal ju Abu Lahab, apa dia masuk neraka nya buya? Abu Jahal ju Abu Lahab, ko karyangok kareh kapalo. Nabi lah diangkat menjadi rasul, inyo indak jo percaya baru dah. Nabi lah diangkat menjadi rasul, inyo indak jo beriman baru dah. Maka disebutlah Abu Jahal dengan Abu Lahab itu orang musyrik kekal di dalam neraka. Nah tu. Jadi Nabi Muhammad mulia dari sisi nama.
Nabi Muhammad mulia dari sisi nasab. Nabi Muhammad mulia dari sisi nasab. Jadi jangan disabui pula, oh Nabi Muhammad, oh amak Nabi. Walaupun amak Nabi itu hidup di zaman jahiliyah, amak Nabi tak pernah berzina. Amak Nabi tak pernah makan riba. Amak Nabi tak pernah menciluk pucuk ubi urang, tak ada. Amak Nabi tak ada melakukan maksiat, tak ada. Maka ada diistilahkan, ada salam satu istilah, wulidtu, dia dikatakan aku dilahirkan min arhamit tuhur, daripada rahim yang suci dan daripada sulbi yang bersih. Lahirlah seorang anak, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka kitab, santri harus punya kitab Madarijus Su'ud Syarah Al-Barzanji, ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Tengok kalimat yatala'la'un sana, yatala'la'u sana. Ada kalimat sebelum yatala'la'u sana, apa? Yatala'la'u sana. Ada kalimat nuran, nuran yatala'la'u sana. Tengok kalimat nur di sana, apa makna nur itu? Nah, cahaya itu bukan saja cahaya yang ada pada diri baginda Rasulullah, tapi cahaya yang ada di seluruh alam. Kenapa kok bisa cahaya? Karena dilahirkan dari rahim yang suci dan dari sperma yang bersih. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Nabi mulia memang dari sisi jasad. Memang jasad Nabi mulia. Tak bisa kita katakan, oh Muhammad tu orang biasa. Nabi jasad mulia, Pak. Mulia jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka dalam Sahih Bukhari, buka dalam Syama'il Muhammadiyah. Imam Tirmizi merawikan hadis. Buka dalam Sahih Muslim juga ada. Apalagi lengkap di dalam kitab Hilyatil Awliya fi Tabaqatil Asfiya lil Imam Abu Nuaim Al-Asfahani rahimahullah. Lengkap kemuliaan daripada tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kan dikatakan dalam lam yahtalim kan ada tu, wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Lalat tidak hinggap di tubuh Nabi. Lalat tu bahasa Arabnya zubab. Maka jangan dia gila nama anak zubab le bapak ibu. Kau lahirlah anak cucu dia gisia nama zubab, Zubab Saputra. Itu belangau ya anak. Zubab, lalat bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya zubab. Bahasa awaknya langau. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Lalat, langau, tidak hinggap di tubuh Nabi yang mulia. Kenapa lalat tak hinggap di tubuh Rasulullah yang mulia? Nah, keringatnya Rasulullah baun minyak wangi, parfum, harum. Jelas hadis sahih Imam Ibn Khuzaimah, riwayat daripada Sayyidatuna Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Nabi tidur di siang hari. Nabi itu lalu cuma 3 kali saja dalam Muraqil Ubudiyah ada disebutkan tu. Ada tidur qailulah, ada tidur istirahat, ada tidur isti'adah. Tidur qailulah sebelum zuhur, istirahat ba'dal isya, isti'adah sebelum iqamah salat subuh. Sebelum qamat salat subuh, Nabi tidur lagi berbaring. Dalam kitab Irsyadul Ibad, Imam Zainuddin Al-Malibari ada meriwayatkan hadis itu. Nabi membaca Rabbil Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabbil Muhammad SAW, Allahumma ajirna minan nar. Itu sunnah diantara yang hari ini kita tinggalkan. Tak ada orang kita yang mengamalkan itu. Jarang. Antara azan dengan iqamah salat subuh dianjurkan tidur sejenak. Hadisnya jelas itu. Ya, berbaring sejenak menunggu iqamah. Ya, kita jarang mengamalkan. Dia apa dia jarang? Ya, karena sembahyang subuh qadha tarawih aja. Bila ke berbaring menjelang iqamat.
Jadi Rasulullah tidur, keringat Nabi banyak. Ya, Nabi ndak lo ya di Madinah ndak lo ada pintu angin dan modeko namun negari do buya. Jadi angin pas musim angin tu berkeringat. Banyak keringat Rasulullah. Diambillah di Ummu Sulaim, dimasukkan ke dalam botol kecil. Hadis sahih. Penuh botol ketek tadi dek keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diselipkanlah di dinding. Selipkan di dinding botol kecil tadi. Isinya keringat Rasulullah. Nabi tak tahu. Diambil dan Nabi dibuka dari Rasulullah. Syadidar rih, mengeluarkan wangian yang semerbak, harum. Bahkan dalam syarah hadis kita baca ahlal Madinah yarihun. Seluruh penduduk Madinah menghirup bau parfum itu. Ketika Nabi tanya, "Mahal? Ini siapa yang punya parfum ni?" kata Rasulullah. Kata orang Muslim, "Kenapa ya Rasulullah? Ada apa?" Tidak ada, kata Nabi, "Ma arihtu raihatan syadidatan ladzizatan min hadha." Aku tak pernah menghirup parfum yang lebih nikmat daripada ini. Ini parfum yang paling wangi. Ini parfum yang paling harum, kata Rasulullah. Jadi kata Nabi, "Tolong belikan aku parfum ini," kata Nabi. Jadi kata Ummu Sulaim, "Hadza min ariqika syarif." Ya Rasulullah, ini bukan parfum, ini keringat engkau ya Rasulullah. Kemudian Nabi tersenyum, Nabi berikan kepada Ummu Sulaim. Hadis jelas, hadis sahih. Keringat Nabi bau parfum, wajar lalat langau ndak inggok ke tubuh Nabi. Awak siko ada keringat bau parfum? Nah, ada Pak. Awak nampal yang harum bau keringat orang kan bau tapai lah. Kanyang langau dah. Tu mulia jasad. Mana lagi mulia jasad Rasulullah? Hadis sahih dan sahih Imam Ibn Hibban. Riwayat Sayyidina Abdullah bin Zubair. Nabi itu kalau damam, dua saja dan diminum dek Nabi dan yang dilakukan dek Nabi. Minum habbatus sauda satu sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari, satu lagi bil hijamah. Hijamah tu Nabi berbekam. Bekam tu sunnah, Pak. Cuman Nabi itu berbekam dengan memakai tarih, dengan melukai dengan tarih, bukan dengan jarum. Kini ahli tabib bekam banyak bercucuk pakai jarum. Sebenarnya itu bukan sunnah juga, bid'ah juga itu. Cuman bekamnya sunnah, tapi pakai tarih. Nah, kalau ingin bagusnya pakai tarikh itulah. Berbekam Rasulullah. Nabi agak kurang sehat. Nabi kumpulkanlah darah baginda Rasulullah ke dalam satu gelas. Nah, payahlah mencontohnya galih hendak lu aduh dah. Awak anggap salah handphone ko galih. Dimasuklah ke dalam galih tadi darah. Dibekam, masuk ke dalam galih tadi. Dibekam, masuk ke dalam galih. Lapanu galih tadi oleh darah diberikanlah kepada Abdullah bin Zubair bin Awam. Dia gilah ke Abdullah bin Zubair bin Awam. Apa kata Nabi? Antarmiha. Angku Zahri ku nampak yang pandai mengerti. Mau dari ketek ambola jangku Zahri ku mau mengerti syukuran angku. Sehat yang ku Zahri murah jo rezeki beliau, amin. Jadi disuruh dia Nabi ke Abdullah bin Zubair, kecik Nabi buang ko di tampik yang tak dicalik de orang. Iyalah ya Rasulullah. Abdullah bin Zubair bebas masuk rumah Nabi. Abdullah bin Zubair, Sayyidina Anas bin Malik itu orang-orang yang boleh lalu lalang rumah Nabi. Anas bin Malik sahibul khidmah, khadim. Sedangkan Abdullah bin Zubair kemanakan dek Sayyidah Aisyah, anak dari Sayyidatuna Asma binta Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Jadi ialah pailah Abdullah bin Zubair ke belakang rumah baginda Rasulullah. Berjalan. Calik kiri dan kanan, ada je tok rumah orang berjalan je tarikh. Calik je kiri kanan. Lah nak nampak tok rumah orang lain, tak ada orang lain, ke dibuanglah darah ke Abdullah bin Zubair. Indak jadi dibuang dah. Ke kanan, ke kiri, ke muka, tak jadi dah. Jadi, kan dibuang lagi.
Tengok kecek Nabi buang di tampek nandak dicalik dia orang. Tak bisa dah. Di mana tampek nandak dicalik dia orang? Buang ke kanan nampak je dia orang. Buang ke kiri nampak je dia orang. Buang ke muka nampak je dia orang. Orang inyo, beliau kan orang. Jadi bakal tak ada lagi. Dipicang mata di Abdullah bin Zubair, diminumlah darah Rasulullah. Bismillah. Diminumlah sampai habis kalau tak habis. Sampai habislah darah Nabi, dibawalah galih tadi menghadap Rasulullah. Kaya Rasulullah, kecik Nabi antar miha, engkau buang? Ya ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang engkau suruh ya Rasulullah. Kamu suruh di mana kecik Nabi? Fi makanin la yarahun nas. Di tampek nanda calik dari manusia. Jadi Nabi pun heran. Di mana tampek kecik Rasulullah? Di mana tempat yang tak dilihat oleh manusia? Kecik Sayyidina Abdullah bin Zubair, syarabtu ya Rasulullah. Aku minum ya Rasulullah. Kemudian apa kecik Nabi? Ini banyak riwayat ini. Salah satu di antara riwayatnya, kata Nabi, man khalata damuhu ala dami dakhalal jannah ma'i. Siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, masuk surga ia denganku. Bayangkan mulianya darah Rasulullah menyebabkan orang yang meminumnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikut Nabi bisa kau nyopak awak darahnya, cuba-cuba darah buaya. Tak darah buaya tak buyanya. Mana darah buaya tu nak mampu elok sudah tu lah. Sama awak je Nabi. Nabi itu orang mulia. Kau perlu peringatan Maulid Nabi. Kalau enggak, banyak awak yang menganggap sepele Sayyidina Rasulullah. Itu baru dari sisi tubuh. Belum lagi dari sisi sesuatu yang dipegang oleh Nabi, syai'ul barakah. Segala sesuatu yang pernah dipegang oleh Nabi itu penuh dengan keberkahan. Saking penuh berkahnya, sahabat, ada Sayyidina Khalid bin Walid pernah, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah. Sahabat enggan untuk memotong rambutnya. Dibiarkan rambutnya panjang terus sampai terjuntai ke lantai. Tak mau dipotong. Ketika ditanya kenapa aku tak mau dipotong, dipotong saja. Ndak, rambut aku ini pernah dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bayangkan kemuliaannya Rasulullah. Bahkan bukan itu saja, ma haulahu, segala sesuatu yang ada di sekitar Rasulullah ikut bergembira dengan adanya Rasulullah. Hadis sahih, pohon kurma. Pohon kurma dulu di Madinah Nabi khutbah, alun ada orang pandai membuat mimbar lah. Jadi Nabi setiap berkhutbah, Nabi menyandar. Kadang Nabi pacik pohon kurma. Hadis sahih itu. Nabi pegang pohon kurma. Nabi menyandar ke pohon kurma. Suatu ketika ada tukang dan lagak pandai nyobuianlah mimbar untuk Rasulullah. Mimbar nyobuian benda janjang saja. Sehingga Nabi indah ada Nabi memacik pohon kurma tadi lah. Tak ada Nabi melihat pohon kurma tadi lah. Nabi langsung khatib dengan menaiki mimbar tadi. Onde ya Allah ya Arhamar Rahimin. Menangis pohon kurma sekuat-kuatnya. Bahkan dalam syarahan hadis itu disebut ka'annahal ibnul murdi'. Seakan-akan seperti onta yang menjerit-jerit akan melahirkan. Dan bahkan bergerak. Pohon kurma menangis mengeluarkan suara, bergerak pulaunya lah. Teranga Abu Bakar saf yang terdepan. Teranga oleh sahabat yang hadir ketika itu. Makanya karena ini hadis ni sahih, karena banyak periwayat jalurnya. Ketika itu Nabi tengok, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Nabi datangi, turun Rasulullah, Nabi datangi pohon kurma. Nabi tanya, bayangkan, pohon kurma pun rindu dengan Rasulullah. Sehingga berdialoglah dengan Nabi apa kesalahan dan tidak namanya Nabi memacik dan apa. Ujungnya hadis apa? Anta syajarun fil jannah. Engkau adalah pohon yang ada di surga. Barulah ni yang dia mantuk si pohon kurma tadi. Karena segala sesuatu yang ada di dekat Rasulullah ikut gembira, senang. Serigala, hadis dalam Imam Tabrani dengan di dalam
Syu'bal Iman, Imam Baihaqi. Serigala nyetangkoklah dia orang Arab Badui, kambing, rusa ditangkok dia orang Arab Badui Madinah. Rusa tadi kau baru melahirkan anaknya 2 ekor. Inyo keluar untuk pergi mencari makan supaya dia berisi susunya. Rusa tadi. Rupanya nyo keluar dari hutan tadi, rupanya kena tangkok pula masuk ke dalam jariknya orang Arab Badui. Dibawalah dari Arab Badui ke Madinah. Nabi sedang lewat. Lama serusuh mengecek ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong lepaskan aku. Tolong bantu aku ya Rasulullah. Dia tanya, ada apa kecek Rasulullah? Ini si Arab Badui menangkap aku. Aku baru melahirkan 2 ekor anak. Aku keluar ni untuk cari makan ya Rasulullah. Aku keluar ni untuk mencari makan agar ada air susuku dan aku berikan kepada anakku. Aku ya Rasulullah, jika engkau izinkan aku untuk lepas, aku nanti akan balik ke sini kembali ya Rasulullah. Apa kecil Nabi ke orang Arab Badui, lepaskanlah rusa ini. Apa kecik Badui? Ku kan rasaki dan ya Rasulullah. Sama je Badui itu jawabnya. Rasaki dan komah kadang-kadang lapen lalamu dan menunggu-nunggu iku komah lalamu dan maintai-intainya. Kini masuk ke dalam jarik dan dia kena lapen pula ya. Itu kecik orang Arab Badui ke Rasulullah. Ndak, lepaskan ia, besok ia akan kembali ke tempat engkau ini. Yakin ya Rasulullah? Yo kecik Nabi. Ana dhaminun biha. Aku yang menjaminnya kata Rasulullah. Yalah. Dilapehanlah di Arab Badui rusuh tadi. Batu pak bisuknya tiba rusuh tu balik ke tempat orang Arab Badui. Ujung hadis itu akhirnya dilepaskan oleh orang Arab Badui ini, rusa ini, karena telah memenuhi janjinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak le bisa awak pak. Jangan rusuh le kambing awak saya bisa ayam saya ayam. Suruh lalu cakap ke kambing kau besok alik bisa. Ayam hutan dapat dah awak. Awak lapehan. Rugi tak rasanya? Rugi, tapi dengan Arab Badui tak. Itu Rasulullah. Belum dengan serigala yang banyak. Buka dalam kitab-kitab Syama'il banyak itu, dalam kitab tarikh banyak disebutkan, dalam hadis-hadis Rasulullah. Maka oleh kerana itu Nabi ini mulia. Nabi kita mulia. Mulia dari sisi nama, mulia dari sisi nasab, mulia dari sisi jasad, mulia dari sisi darah, dan Nabi juga mulia dari sisi akhlak. Akhlak Nabi mulia. Dalam Rawi Barzanji yang paling terakhir itu Imam Syekh Ja'far Barzanji menyebut kemuliaannya Rasulullah keseluruhan dari sisi akhlak. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Nabi Muhammad orangnya sangat pemalu dan rendah hati. Tawadhu'. Saking pemalunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat hadis Nabi sedang duduk-duduk je sahabat, terbuka kain sarung Nabi, fakashafa idarahu. Terbuka kain sarung Nabi, langsung Nabi pingsan, nampak betis, bukan lutut Nabi yang terbuka, betis Nabi saja yang terbuka oleh angin. Langsung Nabi pingsan. Bayangkanlah pemalunya Rasulullah. Padahal betis bagi laki-laki bukan aurat, tapi begitulah pemalunya Rasulullah. Ibu-ibu terbuka kepala, terbuka songkok, dia pernah pingsan? Tidak. Dia apa? Kurang malu. Kau sahabat tidak punya malu, kau berang pula kawak begitu. Kurang malu. Nabi betis saja pingsan. Tawadhu'. Oh, Nabi rendah hati. Masya Allah, rendah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking rendah hati Nabi apa? Yaksifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu fi khidmati ahlihi bisirati sariyah. Nabi Muhammad orangnya ya, Nabi kadang menjahit pakaiannya, Nabi membuat sendalnya, Nabi berkhidmat untuk keluarganya.
Sifat tawaduk Nabi lagi dijelaskan oleh Syekh Ja'far lagi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahkiru faqiran adqa'ahu wa ashwah. Nabi itu mencintai orang fakir miskin. Wa yajlisu ma'ahum, Nabi duduk bersama mereka. Nabi duduk je orang fakir miskin, Pak. Di situ fakir, di situ miskin, di situ orang anak yatim dan lain sebagainya. Makan satu nampan dengan Rasulullah. Nampan Nabi, Nabi makan pakai nampan, Pak. Nampan Nabi itu gadang. Ya, tahu berapa isi nampan Rasulullah? Dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi katakan, Bapak, tis'ana farin, 9 orang isi nampan Rasulullah. Di situ fakir, di situ miskin, di situ tangan tu. Jadi nak ada istilahnya di Rasulullah tu, oh kau hidangan VVIP, kau hidangan presiden suite, kan begitu kan kalau ada undang dari gubernur, wali kota, menteri, presiden. Ni undangan untuk VVIP, presiden suite. Jangan cuba lo ke situ le, Pak. Awak kalau nak masuk ke VIP tu tak bisa tu, Pak. Pas awak makan nak tiba panitia kau, Pak, ini khusus VIP, Pak, presiden suite, Pak. Jadi awak betul, Pak, aja. Itu orang umum. Ikoko piringnya piring kaco, Pak, di toko badantang. Awak piring plastik, Pak. Di zaman kini macam tu, zaman Rasulullah tak ada. Nabi orang paling mulia, tak ada istilahnya VIP, presiden suite, tak ada. Yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa ya'udhu mardahum wa yushayyi'u janaizahum. Nabi menjenguk orang sakit, orang miskin sakit dijenguk oleh Nabi. Ini kelemahan di masyarakat kita, penyakit ni mulai merembat. Orang kaya yang sakit baru dijenguk. Orang berpiti kalau nya sakit baru dijenguk. Tapi kalau orang miskin enggak. Syanu sakitnya lah, wajangok lah. Tunggu selah, kau takziah ke rumahnya lah je. Nabi nak Pak? Orang fakir, miskin, wa yushayyi'u janaizahum, dan begitu juga Nabi menyelenggarakan jenazahnya orang fakir miskin. Begitulah mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka layaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam liutammima makarimal akhlak. Kenapa Nabi liutammim? Karena Nabi tamam. Nabi tamam. Liutammim. Maka di sana tidak dipakai liukammil. Tidak dipakai kalimat liukammila, nak liutammima. Kenapa liutammima? Karena kalau ukammil ada kala dia berkurang, ada kala dia sempurna. Tapi kalau liutammim dia sempurna dan tak pernah berkurang. Begitulah daripada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah cacat dalam akhlak. Maka liutammima makarimal akhlak. Nabi menyempurnakan akhlak orang karena akhlak Rasulullah sudah sempurna. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah berada menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu dan senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, dan satu harapan kita di antara orang yang berhak nanti minum telaga Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat baginda Rasulullah, berkat masyayikh kita, berkat para ulama'il amilin, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, Allah tunaikan segala hajat kita. Pondok pesantren Darul Ulum menjadi pondok pesantren yang besar, ramai santrinya, menjadi ulama, menjadi para amilin, dan mudah-mudahan guru-gurunya Allah sehatkan, Allah afiatkan, dan begitu juga dengan orang tuanya, mudah-mudahan Allah murahkan rezekinya.
rezeki yang melimpah ruah sehingga mudah memberikan makanan yang halal, nafkah yang halal untuk keluarga dan begitu juga untuk anak-anaknya, dan mudah-mudahan kita Allah istiqamahkan dalam iman dan Islam. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinalanya tinggal kami Ustaz. Hah? Dinalanya kami tinggal.